Gilanya itu umur 20, terus dia itu mati karena diperkosa. Ya. Kamu harus balik lagi semua ke sana. Iya. Bilangnya tuh gini, kalau misalkan gak mau nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau bantu ya ayo, bilangnya gitu. Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Dan ya, kali ini saya akan memulai lagi konten podcast karena masih ada teman-teman saya yang belum di podcast ya. Kita akan menceritakan sebuah cerita horor yang memang dialami oleh beberapa narasumber. Di sini saya ditemani oleh Kang Rafli. Siap. Jadi Kang Rafli ini adalah ketua OSIS ya Kang, Iya, kebetulan. Kebetulan. Kapan lengsernya Kang? Oktober. Oh, Oktober lengser. Nah, Kang Rafli ini adalah PPI 2020 kebetulan ya. Posisi waktu pengibaran di mana tuh Kang? Nah, posisi waktu pengibaran saya di sayap kanan. Oh, sayap kanan. Iya. Sayap kanan. Dan mungkin langsung aja nih Kang. Siap. Kita akan mendengarkan cerita dari Kang Rafli yang dialami pada saat acara apa tuh? Itu pelepasan panitia perpisahan OSIS. Oh, iya. Di daerah? Daerah Payung Sadarehe. Oke, jadi daerah Sadarehe ya. Emang daerah sana itu terkenal dengan mistisnya ya, karena memang apa ya? Tempatnya pertama terpencil, terus emang dekat hutan juga kan, naik ke atas gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Ya teman-teman, kita langsung aja menyaksikan bagaimana nih Kang awal cerita Kang itu mengalami hal ganjil pada saat acara tersebut. Oke, mungkin saya mau cerita dari awal dulu. Jadi cerita ini udah semenjak lama saya alami. Jadi pertama itu agendanya itu mau acara pelepasan panitia buat perpisahan OSIS. Ya, jadi itu waktu tanggal 17 ya. Kan biasanya kalau misalkan orang Sunda itu kalau misalkan ganjil gak bener tuh ya. Itu tergantung kepercayaan kita sih. Nah, di situ juga itu tanggal 17. Jadi pertama banyak keganjilan itu dari mulai berangkat dulu, Kang. Dari berangkat juga yang pertama banyak siswa juga, bukan sih, jadi anggota yang mau ikut itu banyak yang nggak jadi. Pertama karena faktor cuaca, keduanya itu ada satu si A ini motornya itu tiba-tiba rusak dan nggak bisa dipakai lagi tuh sampai sekarang. Terus ada juga yang rantai si motornya itu lepas ya. Nah, itu yang pertama, mungkin dari faktor cuaca juga. Terus yang keduanya itu pas mau berangkat itu rincik-rincik hujan. Enak banget tuh ya. Itu berangkat jam berapa tuh Kang? Iya, tadinya itu acara mau berangkat jam 3. Berarti jam 4:30 udah sampai sana. Tapi pas ada hujan, jadi kita di sekolah dulu, diam dulu, lihat hujan dulu. Nah, udah itu kita itu jadi sambil gimana ya, sambil asik-asik sendiri lah, terus sambil nungguin yang lain juga. Udah itu teh jadinya mah udah Isya berangkat ya, sambil hujan Kang. Sambil hujan berangkat dari SMK Korpri itu jam segitu ya, udah pada sholat dulu sih udah. Jadi jalan juga banyak keganjilan gitu. Terus di jalan pokoknya mah ya sampai sana itu banyak suka dukanya adalah ya. Dari pertama ban bocor, terus ada yang kerasukan juga. Itu tahun berapa tuh Kang? Pas saya kelas 1 SMK, berarti tahun 2020 ya? Iya, 2020-an. Ya, 2020. Tahun kemarin ya berarti? Ya, tahun kemarin. Kemudian pas nyampe sana jam berapa Kang? Nyampe sana gak tahu kenapa Kang, nyampe ke sana jam 11 malam. Oh, jam 11 malam. Iya. Gak tahu karena faktor jalan juga sih, emang jelek gitu mungkin. Terus sampai sana itu jam 11 malam. Kita di sana itu nggak baca doa dulu. Jadi kita gimana ya? Jadi serasanya itu asik sendiri gitu. Asik sendiri, kita langsung foto-foto. Soalnya si tenda itu udah ada yang masang-masang. Soalnya udah booking juga gitu.
udah ada yang masang. Kita di sana foto-foto, pokoknya lihat pemandangan bagus, kita pengennya foto-foto aja gitu. Nah udah dari situ teh jam 11 kan, jam 12 kita siapin barang-barang, pokoknya jadi nyeting buat tidur lah ya. Jam 12 itu, tapi di sana teh belum pada tidur, bikin api unggun dulu. Terus nah dari sini semenjak ada keganjilan itu yang paling hebat itu di sini. Jadi pas jam 12 itu ada si cewek A ini, dia itu susah dibilangin. Susah dibilangin, kan ada nih ketua saya itu, kan saya belum jadi ketua OSIS pas di sana. Pas kata ketua OSIS, tolong dong kalau misalkan mau foto-foto jangan sendiri, ya kan ini tempat baru gitu. Jangan sendiri. Tapi dia ngeyel sendiri mulu, foto-foto sendiri. Nah di sana itu kita lihat emang si A cewek ini foto-foto sendiri, tapi taunya dia itu udah ada di tenda gitu. Gak taunya jadi gitu. Jadi foto-foto nih di luar gitu ya? Iya di luar. Tiba-tiba ada di tenda. Ada di tenda. Tapi nah kita itu baru nyadar itu dari narasumber yang lainnya juga gitu. Dari sana kita itu jadi pas di sana yang si A ini dia ada di tenda, taunya itu yang aslinya ada di tenda. Nah yang di luar itu beda, nggak tahu siapa gitu. Pas dibilangin tapi masih yang asli orangnya. Pas dibilangin nggak nyaut. Oh. Iya nggak nyaut. Tapi pertamanya itu gini, bilang ke temen ceweknya itu mau foto-foto gitu di sana. Ya udah sok bilangnya. Tapi kan nyadarin lagi ketua OSISnya jangan sampai sendiri. Tapi nggak taunya teh udah ada di tenda gitu. Iya si A ini tuh. Pokoknya di sana teh si itu teh jadi ngeyel, gak bisa dibilangin. Yang anehnya lagi, yang foto-foto itu kerudungnya warna pink, tapi yang di tenda itu yang aslinya warna biru. Oh beda berarti ya. Iya. Tempatnya itu kalau dari villa apa namanya Pemuda Pancasila kemana lagi ya? Pemuda Pancasila. Nah, kan ada tuh yang ada apa patung Garuda itu, naik lagi berarti. Iya naik lagi. Pokoknya naik lagi. Di situ teh jadi kita masuk, udah masuk teh bisa nyimpen motor. Jadi kita ngedaki itu cuma sedikit. Iya. Berarti di lahan kaki gunung gitu maksudnya? Enggak, iya benar kaki gunung. Iya. Enggak kaki gunung. Kemudian apalagi nih Kang, hal ganjil yang dialami Akang pada saat di sana, baik itu Akang atau teman Akang? Oke, mungkin sebelum yang itu juga ada si temen cewek B ini, dia itu mesra-mesraan Kang. Mungkin makhluk gaibnya nggak ngizinin ya, nggak suka. Jadi di sini tuh dia itu mesra-mesraan sama yang apa ya, jadi pokoknya dia itu kemana-mana berdua ya, kemana-mana berdua, duduk berdua, pokoknya satu selimut. Maksudnya satu selimut itu pas api unggun gitu ya, selimut bareng gitu. Nah terus mungkin nggak ada keganjilan di sini, mungkin saya harap itu kenapa sih mesra-mesraan di sini gitu, gak ada tempat lain gitu. Nah yang gak suka dari saya itu di sana gitu. Nah mungkin nggak ada lagi ya Kang di sini. Nah terus lanjut aja ke pas paginya ya Kang. Iya. Mungkin dari sana api unggun jam 2 malam udah nggak ada lagi. Kita tidur, udah tidur pertenda semuanya. Di sana itu kita pas pagi dikumpulin sama ketua OSIS. Di sana kita kumpulin, ada undangan dari pembina, bilangnya undangan buat ngehadirin ke Polres Majalengka. Ya. Terus di sana kita itu ngebubarin dulu tuh, ngebubarin panitia OSIS perpisahan kelas 12. Jadi di acara itu dipisahin dulu lah. Jadi diudahin dulu. Nah, udah itu pas udah itu juga kita pamitan, kita semua pulang. Jadi dari sana kita pulang jam 6:30, nyampe jam 8 ke sekolah. Di sana kita itu siap-siap dulu Kang. Kita kan belum ada bekal baju nih. Kita ke rumah dulu, semua yang terlibat ke rumah.
Jadi maksimal itu cuma 7 orang Kang ke rumah. Nah udah itu kumpul lagi di sekolah, semuanya itu pakai batik ke bawahnya abu gitu. Jadi kita udah semuanya kumpul langsung ke Polres Majalengka. Nah di sana itu acaranya ini Kang, jadi nonton bioskop film Perwira ya, polisi itu di CSB Cirebon gitu. Nah udah di sana si anehnya itu si ketua OSIS yang biasanya periang ya, selalu ngingetin, terus pokoknya dia selalu bercanda lah. Anehnya itu sih jadi diem aja, murung gitu, murung. Jadi kalau ditanya jawab sedikit, kan biasanya periang lah pokoknya. Nah udah di sana teh kita masuk bis, bagi nasi kotak, makan di bis. Nah ya pokoknya kayak yang terganggu aja sih ketua OSIS itu, terganggu, dia diem aja pokoknya. Nah udah sampai Cirebon ya, saya lupa lagi, pokoknya sampai sana itu kira-kira jam 2an lah, jam 2 siang. Soalnya berhenti dulu di jalan makan siang dulu gitu. Di sana jam 2 datang, masuk ke CSB. Udah di CSB langsung ke bioskop gitu. Diarahinnya cepet banget, terus kita itu dari satu SMK itu ada yang namanya polisi satu, jadi pendamping lah, polisi satu pendamping. Sana itu kalau gak salah Pak Dwi ya, gak tahu pangkatnya apa, jadi lupa lagi saya juga. Terus udah di sana kita nonton, udah nonton, terus kayak yang gimana ya, pokoknya dia itu fokus, tapi fokusnya itu bukan ke videonya, tapi fokus mikirin apa gitu kan. Pinggir saya duduknya teh, saya kan lebih junior daripada dia. Itulah udah mulai gimana ini, diem aja gitu. Jadi diajak ngomong juga diem, pokoknya diajak komunikasi itu susah di sana tuh. Nah udah selesai, kita balik lagi nih ya, percepat aja ya Kang. Udah dari sana teh balik lagi ke sekolah, nyampe jam 3an lah, setengah 4. Udah di sana teh karena ini udah sore ya, jadi hujan juga di situ teh, hujan lagi. Iya hujan. Kalau gak salah malam Kang. Malam bukan sore. Datang malam. Kita datang malam. Sebelum ke SMK itu kita makan bakso dulu ya, nyempetin makan bakso. Tapi ya aneh juga dari tadi gitu, ketua OSISnya diem mulu. Emang ngarahin tapi cuma sedikit, gak biasanya kan kalau seorang ketua OSIS pasti ngarahin bener-bener gitu. Nah udah di sana kita ke sekolah lah. Sekolah ada juga kan, pasti ada yang cewek juga nih, yang cewek pulang langsung. Nah saya kan emang penghuni sekolah gitu ya, penghuni sekolah, jadi saya nginep di sekolah. Ya udah izin dulu sih sama orang tua. Nginep di sekolah itu cuman 4 orang, saya, terus ada Andre juga, Kak Herman juga yang ketua OSIS, terus ada Depad. Nah di sana kan kita penasaran nih ya, untungnya ada satu kenalan saya gitu, ini udah senior, pokoknya tahun berapa ya dia keluar Korp itu, udah senior pokoknya. Dia itu pinter ke gitu-gituan ya, bisa mediumisasi. Jadi si ketuanya itu serasa berat. Kita mediumisasi udah isa jam 8, setengah 9 lah, setengah 9 mediumisasi. Cuman disaksiin saya, Andre, sama yang senior saya yang mediumisasi, terus Kak Herman juga yang ketua OSISnya. Nah di sini yang paling tegang dan pertama kalinya gitu ya ngelihat orang di mediumisasi kayak gitu. Di sana itu mulailah kita mediumisasi di dalam masjid, musola di Korpri.
kita mediumisasi, udah masuk, ternyata perempuan, Kang. Perempuan, saya merinding nih. Perempuan, ternyata dia itu namanya Nila, Kang, ya. Nila. Dia pas di mediumisasi berarti ngaku sendiri namanya Nila gitu. Iya, dia ngaku sendiri, bilangnya gini. Jadi pertamaan masuk kan, assalamualaikum dulu, bilang assalamualaikum. Dia jawab nih, waalaikumsalam. Kita tanya lagi, ini tuh siapa? Diem dulu. Nama saya, bilangnya Teh Nila. Ini saya gak mau tahu, bilangnya Teh. Kamu harus balik lagi semua Ke sana. Iya, Terus? kan gimana nggak kagetnya kita ya? Iya. Harus pulang lagi ke sana, balik lagi. Kan kita nanya lagi nih, emang gimana gitu? Dia itu langsung cerita dari awal. Jadi gini, bilang itu, saya itu meninggal karena diperkosa sama ya laki-laki yang nggak benar gitu. Tapi bukan pacarnya, tapi bukan gimana ya. Jadi dia itu diperkosa kayak dibegal gitulah, ya. Dia itu meninggal pas masih muda. Jadi dianya itu umur 20, Kang, ya. Si Nilanya itu umur 20, terus dia itu mati karena diperkosa, ya. Nah, kenapa ini suruh balik lagi ke sana? Bilangnya gini, gak mau tahu, kalian semua harus balik lagi ke sana. Tolong sempurnakan saya, bilangnya gitu. Akhirnya balik lagi semua nih ke sana? Enggak, Kang. Oh, enggak. Kita di sana jadi ngerasanya itu sedikit serem dan mungkin gak mau ke sana juga karena oh gini ternyata gitu. Jadi ya udahlah, yang penting karena udah disempurnakan gitu. Nah, udah di sana itu dia pengen disempurnakan, dianya itu minta buat ngegali si bajunya itu, ya. Keren juga ya. Iya. Nah, gimana gitu caranya buat lihat baju itu yang udah terkubur selama 400 tahun, kan? Dia itu emang udah zaman dulu banget, bilangnya gini. Kan kita nanya, emang pas meninggal umur berapa? 20 tahun, bilangnya teh. Udah berapa lama meninggal? 400 tahun kurang lebih, bilangnya gitu. Tapi dia bilang suruh balik lagi ke sana buat ngegali bajunya gitu. Untuk? Ya pokoknya udah digali, mungkin bakar, mungkin sempurnakan gitu. Dia bilang secara rinci, Kang, bilangnya gini, baju saya ada di bawah tulisan, kalau gak salah apa itu teh MDPL kayak gitulah, tapi nggak tahu ya berapa. Kalau gak salah 180 gitu ya, mungkin. Pokoknya ada di bawah tulisan itu, bilangnya. Emang ada, Kang, ada di sana, tengah-tengah lokasi di sana. Terus nah udah dari situ kita itu nanya balik, emang harus banget gitu ya ngegali buat di sana. Bilangnya tuh gini, kalau misalkan gak mau nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau bantu ya ayo, bilangnya gitu. Nah, terus kata senior saya itu, kalau misalkan kita bantunya dari sini aja gimana buat kita sempurnakan. Dia cuman manggut doang, udah manggut. Terus kita tanya lagi nih, ya udah kalau kamu mau disempurnakan, tapi jawab dulu pertanyaan dari kami gitu. Kita nanya lagi, kenapa gitu kamu ngikutin ketua OSIS ini gitu. Bilangnya dia itu ya suka itu. Barangkali kan biasanya ada yang ngikutin karena mirip. Iya. Tapi ini karena suka berarti. Iya, dia sukanya itu kita tanya lagi nih. Ya. Kenapa kamu ngikutin dan terus kenapa kamu suka? Bilangnya gini, karena dia pertama ngatur semua orang, ya. Terus pokoknya kalau ada yang salah dia minta maaf, tapi secara tidak langsung minta maaf ke kita juga, bilangnya tuh gitu. Ke Nilanya juga, bilangnya teh. Pokoknya dia lebih sopan dari semuanya, bilangnya gitu. Nah, terus saya juga bilangnya gini,
saya juga punya adik perempuan. Saya merinding Kang. Punya adik perempuan di sana. Kalau kalian mau tahu, yang masukin si cewek A itu adik saya, bilangnya gitu. Tapi nggak tahu, nggak bilang namanya siapa, cuman bilang adik saya doang. Gitu. Kan di sana ada yang kerasukan tuh, yang hipo. Ya. Nah dia masuk ke yang itu. Nah gak taunya itu yang foto-foto sendiri itu juga si adiknya itu. Karena dia nggak suka. Nah kenapa dia itu emang ngeyel, yang keduanya kalau ngomong nggak bisa dijaga, yang hipo itu. Terus di sana mungkin nggak suka pertama yang ke situ, terus yang keduanya itu yang mesra-mesraan di sana. Bilang si Nilanya bilang gitu. Terus si adiknya itu nyampein ke si Nila buat bilangin ke kitanya juga, bilangnya gitu. Terus udah di sana, udah kita nanya kayak gitu, bilangnya kekeh, pengen banget digali itu. Dia sampai bilang warnanya Kang, warnanya pink, serius. Warna saya baju saya warnanya pink, bilangnya. Tolong kamu gali, bilangnya gitu. Ya. Terus udah di sana itu pokoknya ya serasa lega lah. Udah kita tahu ceritanya gitu. Nah, mungkin dari sana kita itu ada pelajaran juga Kang. Gimana kalau kita ada di tempat baru gitu. Harus izin dulu, terus gimana kita sikapnya juga. Nah, di sana kita sadarin lagi ketua OSIS. Sadarin lagi. Nah, kan saya di sana jadi wakil ketua OSIS 2 nih. Saya dikandidatin jadi ketua OSIS mandataris. Sana masih mandataris. Jadi nitip si ketua OSISnya ke saya. Tolong buat besok kumpulin semua anak-anak yang ikut ke Sadarehe, bilangin apa yang sekarang terjadi gitu. Titip-titip dari sinilah itu bilangin gitu. Jadi nitipnya itu cuman segini Kang. Kamu sopan, saya juga sopan gitu. Udah cuman satu gitu doang. Terus nitip juga buat yang ngelakuin gak benar, dia itu harus bisa yang benar juga gitu kalau ada di tempat yang lain, yang baru. Ya mungkin cuman itu sih Kang. Ya. Yang jadi pertanyaan, adiknya itu kenapa kan bisa meninggal juga gitu kan? Nah, maksudnya meninggalnya karena apa? Nah kalau itu gak dikasih tahu Kang, gak dikasih tahu, dan kitanya juga itu nggak nanya dari sana. Kenapa gak nanya? Karena ininya itu emang dia meninggal di umur 20 tapi suaranya kecil banget kayak nenek-nenek gitu. Jadi dia itu udah tersiksa banget gitu. Bilangnya pengen disempurnain kan, mungkin matinya itu tragis mungkin ya. Meninggalnya itu tragis. Jadi suaranya kecil, kita di sana juga jadi merinding gitu. Terus alhamdulillahnya dia agama Islam Kak. Si nilainya itu agama Islam. Nah terus udahlah sadarin lagi. Ya saya nyampein juga ke anggota yang lain gitu yang ikut ke sana gitu. Nah terus ada satu lagi keganjilan Kang. Ada satu foto ya. Ada satu foto yang mungkin ini itu yang jadi wajah si Nila ini. Ya. Ketangkap kamera. Nah terus si rambutnya itu disanggul Kang. Disanggul. Dia itu cantik. Pokoknya ya kayak kita-kita aja gitu, cantik. Tapi dia di bangsa kerajaan gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena pas ada penampakan di foto itu dia pakai kebaya pakaian kerajaan kayak gitulah ya. Pakaian kerajaan gitu ya. Iya. Apalagi nih Kang? Ya mungkin cukup sekian gitu ya. Oke. Iya. Gimana Kang pesan-pesan Kang mungkin ya setelah kegiatan itu? Pesan-pesan buat semuanya juga gitu ya. Dan saya ngalamin juga gitu. Pesannya itu ya kalau misalkan ada di tempat yang baru gitu, kita itu harus ada ya izin dulu dari diri sendiri sebelum dari orang lain gitu. Izin dulu kita jadi saling menghargai. Kita itu emang
berdampingan tapi kita nggak tahu gitu. Ya mungkin itulah ya pesan. Instagram apa Kang? Oke, mungkin kalau misalkan ada yang kepo ya, ada yang kepo, Kepoin ya Instagramnya Kang Rafli. ya. Instagram saya ya, jadi Rafli_Firman Samei. Oke. YouTube nggak ada YouTube? YouTube insya Allah 2 bulan ke depan kita bikin. Oke, jadi Kang Rafli ini terinspirasi dari saya katanya bikin YouTube ya Kang? Iya Kang. Tentang apa nih Kang rencana? Mungkin saya akan, ya keahlian saya dulu sih ya. Mungkin dari tutorial ngelas lah ya, tutorial ngelas. Mungkin ntar saya juga sih bisa buat ngegambar kayak gitu mah. Ngegambar, mungkin tutorial menggambar gimana caranya kita pilih pensil gitu doang. Oke, jadi mencakup permesinan ya? Iya. Oke. Ya mungkin gitu aja teman-teman cerita dari Kang Rafli malam ini. Semoga ceritanya bisa menghibur teman-teman semua dari awal nyampe akhir. Disimak ya Kang ceritanya. Jangan sampai ada gagal paham dan kemudian kita tadi ada menyebutkan nama beberapa kali. Iya. Tapi ada juga yang tidak disebutkan ya, takutnya tersinggung gitu. Kita pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gas Agasta dan selamat malam.